2022 Ci. Itu setelah Rangga dapat project dari Malaysia. Waktu itu Rangga bikin company profile untuk perusahaan manufaktur di Malaysia, di Klang. Kok bisa? Iya, waktu itu. Kok jauh-jauh dapatnya yang Malaysia? Iya, waktu itu Rangga ada bikin konten, terus kan juga dipromosikan, ibu promosikan, yang dipromosikan. Akhirnya ada satu waktu itu dia manajernya lah gitu kan, di manufaktur pembuatan peralatan perkebunan. Dia suka, dia pengen nyoba, akhirnya dia undang ke sana, di funding semuanya, dikasih hotel, antar jemput segala macam, pokoknya difasilitasi untuk membuat video profil itu, company profile. Lah ya. Iya. Gitu. Waktu itu Rangga berdua Rangga gitu. Dengan kameramen gitu maksudnya? Iya, jadi Rangga berdua. Jadi waktu itu 2 orang yang berangkat ke sana. Rangga awalnya satu lagi sama tim Rangga, tapi tim Rangga juga masih belum punya paspor. Akhirnya Rangga mengajak ibu Rangga. Ibu yang... Iya, ibu. Jadi ibu yang bantuin buat ngerekamin behind the scene. Ibu yang iya Ci. Seru juga dengan ibunya ya. Iya, gitu sih. Sepertinya Rangga deket ya dengan ibu Iya dekat. Kadang ya dekat sih, dekat lah. Iya, dan ibu juga support sepenuhnya, termasuk bidang yang sekarang Rangga pilih ya, yang lebih ke kreativitas. Orang tua support sepenuhnya. Dulu juga orang tua suka bilang kan, apa mau sampai kapan kayak gini bikin film kayak gini gitu kan. Kalau nggak menghasilkan lah bahasanya gitu kan. Ya juga. Realis lah gitu kan. Ya juga gitu kan. Oke deh, jadi berubah haluan gitu sih. Menangani company profile. Kemudian nah waktu yang si Nine Star ini, kenapa namanya Nine Star? Nine Star Creative Production. Jadi awalnya itu Ci namanya Nine Star atau Nine Star Film Community, Nine Star Community macam-macam. Tapi tetap ada Nine Star-nya kan? Ada Nine Star-nya. Kenapa 9 bintang? Dulu tuh mau Rangga ubah sempat, karena kan ini kan dari komunitas, Rangga pengennya buat yang beda. Saya udah dari sekolah pengen diubah gitu kan. Tapi setelah Rangga pelajari filosofinya, ada satu filosofi yang Rangga dapet gitu, bahwa kita nge-service memberikan pelayanan itu sampai 9 bintang loh. Oh, bukan bintang 5 aja ya? Iya, sampai bintang 9 loh. Kita very excellence, kita very service gitu. Tapi kenapa nggak 10? Karena kita tahu bahwa 1 bintang itu adalah bentuk kita sebagai manusia yang tidak sempurna. Gak ada yang perfect kan, gak ada yang 100% kan. Ini maksudnya filosofinya ini Rangga yang buat sendiri? Iya. Rangga buat sendiri sih. Oke. Secara hasil, quality, service, semuanya 9 bintang. Kenapa nggak sekalian 10? Iya. Karena kita manusia. Kita nggak mungkin perfect. Pasti ada satu yang kita... Jadi humble-nya itu sisain 1 bintang gitu ya. Itu selalu Rangga bilang kemana-mana tuh. Itu filosofi Rangga gitu sih. Menarik sih, Nine Star Creative Production. Iya sih. Sekarang ini aktifnya di mana? Company profile masih lah ya? Masih. Kita kemarin baru ngejain company profile buat klien kita dari Jakarta ada. Jadi kebetulan mereka juga mereka buat kegiatan di Medan, terus mereka mau sekalian bikin buat profiling mereka untuk pelaporan mereka gitu. Kita bikinnya di Danau Toba waktu itu, di Hotel La Bersah, waktu itu hotel baru di Samosir. Biasanya ada durasi tertentu nggak kalau untuk yang company profile gitu? Kalau company profile sih sebenarnya sih ada treatment sendiri sih Ci. Kayak misalnya kalau tujuan visinya itu adalah untuk menyampaikan seluruh detail dari profilingnya, artinya kayak kita nunjukin tempatnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, maka itu kan akan panjang ya, itu sekitar 4-5 menit gitu. Bahkan ada yang sampai 10 menit. Karena waktu itu pernah bikin company profile untuk kampus di Binjai itu 10 menit. Karena dia jelasin detail sejarahnya, sejarah dibangunnya. Kalau video itu 10 menit itu udah panjang ya? Udah panjang banget sih. Itu pun nggak edit jadinya 7 menit. Jadi lognya 7 menit yang nggak publikasi. Tapi yang nggak kasih ke klien itu 10 menit. Karena mereka butuh untuk pelaporan agar supaya dari awal tuh dijelasin sejarahnya, pengembangannya dan sebagainya gitu. Tapi kalau efisiennya itu 2-3 menit. Sebenarnya bukan hal yang mudah ya, maksudnya untuk memadatkan something yang begitu banyak informasinya menjadi 2-3 menit aja gitu. Nah, visi yang waktu Rangga bikin company product profile di Malaysia itu Ci adalah produknya adalah manufaktur kan. Mereka menjelaskan bagaimana proses pembuatan traktor itu gitu. Kenapa? Karena gini, itu kan produksinya custom ya sih. Jadi mereka mau seperti apa alatnya. Jadi mereka tuh custom alatnya, jadi dirakit lagi dari awal. Nah, tujuannya adalah pertama untuk mempromosikan, yang kedua adalah memudahkan penjual untuk memberitahukan informasi tentang produknya. Apa aja sih produknya? Gitu ya?
Daripada jelasin kayak panjang lebar bla 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 bla, videonya tonton ini seperti ini gitu. Oh. Dan ini semua kan dalam bentuk video, tidak dalam bentuk yang seperti misalnya buku atau apa, itu nggak termasuk ya? Nggak termasuk itu sih. Nggak ya? Nggak termasuk sih. Video, dalam bentuk video. Dalam bentuk video. Termasuk dalam bentuk videonya kan ada film ya, itu juga termasuk. Tapi kan kalau video kan bukan film ya sih. Film itu khusus ya. Jadi bentuk film dan juga series dan dia komersil gitu dia. Itu sih. Nah, kalau yang di luar yang company profile lah, ada nggak yang kalau khususnya produk itu bisa juga? Bisa juga. Diulik si produknya ini, di review atau di apa, bisa. Baru ada apa lagi yang bisa dibuat dengan yang oleh 9star ini? Kita ada regulernya juga, podcast. Itu sudah podcast kayak gini. Jadi kita juga ada melaunchingkan beberapa produk-produk turunan 9star, yaitu jasa pembuatan podcast, pembuatan media interaktif, ada juga media pembelajaran gitu juga, dan mungkin nanti nextnya studio foto, tapi kita lagi fokus di podcast di saat ini sih, gitu. Media pembelajaran ya? Iya. Itu maksudnya gimana? Jadi kita juga pernah ngerjain video pembelajaran dosen, juga pernah kita ngerjain sih. Jadi kayak misalnya ada yang mau buat video materi tentang pelajaran topik apa gitu, itu kita bisa buat. Biasanya ini untuk guru-guru sama dosen tujuannya, atau untuk sekolah yang mereka mau buat digitalisasi, jadi ada beberapa pembelajaran yang memang mereka mau buat pakai video, itu bisa gitu, dibuat programnya gitu sih. Sebenarnya sangat luas dan sangat luas. Fleksibel untuk dibicarakan, kayak di customize lah. Iya. Permintaan si klien itu seperti apa, itu bisa di customize. Iya sih, benar. Ada 9star Creative Production, kemudian podcastnya itu berarti yang sewa podcast Medan. Iya. Nah, untuk viewers tahu juga, kita kerjasamanya udah lumayan, dan yang paling penting sebenarnya dalam menjalin hubungan kerja ya, itu yang sangat-sangat utama itu adalah komunikasi. Iya sih, benar. Artinya enak diajak komunikasi, kemudian dalam prosesnya kita sebenarnya saling belajar memahamin kan cara masing-masing seperti apa sampai ketemu titik temunya. Jadi nggak bisa kayak sekali ngomong itu langsung dapat gitu, nggak. Sebenarnya pembelajaran untuk dapat titiknya. Dan sejauh ini juga di sewa podcast Medan ini udah berapa konten dibuat, dan so far 9star ya. Iya. So far 9star. Baru 9star ya. Bintangnya 9star. Nah, sebagai anak muda, Rangga sekarang kan usianya 24 tahun. 24 sih ya. Termasuk Gen Z ya. Iya, Gen Z ya sih ya, Gen Z. Harusnya ya termasuk Gen Z lah. So, 2 tahun di atas anak saya termasuk Gen Z. Iya. Nah, pernah nggak Rangga mendengar atau mengobservasi lah selama ini, banyak sekali anak muda, sisi lain dari medsos, selain informasi yang banyak, tapi segala sesuatu yang banyak itu, banjir informasi juga memberi banyak tekanan. Dan banyak sekali anak muda, atau bahkan nggak anak muda juga sih, kayak mayoritas orang mendasarkan diri itu ke, kalau dia punya Instagram atau punya YouTube, mendasarkan diri ke berapa likes-nya, ya kan, berapa orang yang memview. Nah, pernah nggak dengar konsep I am what I think you think I am? Itu oleh seorang sosiolog ya. Kalau mau kita artikan dalam bahasa Indonesia kayaknya agak bingung kan? Bahasa Inggrisnya udah bingung ya, Ci? Iya, bahasa Inggrisnya kalau udah bingung kita ucapkan pelan-pelan. Iya. I am what I think you think I am. Iya. Nah, kalau kita cerna itu, kata-katanya sebenarnya kan yang biasa, I am, you, gitu, itu kan sangat dasar kan? Sangat dasar. Tapi kalau diulik-ulik ke dalam, itu pusing. Cuma simpelnya itu sebenarnya, kita sering jati diri kita itu ditentukan oleh, menurut kita orang lain mikir kita seperti apa. Nah, ini di kalangan, kita cerita anak muda lah, karena kan gap kita jauh bisa jadi anak saya kan. Ya di sisi kalian lah sebagai anak usia 20-an kan. Apakah begitu penting validasi orang terhadap kitanya menurut Rangga? Oke, menarik sih, menarik banget sih, Ci. Sebenarnya kalau Rangga pribadi memang ada fase di mana Rangga butuh validasi itu. Tapi itu udah Rangga lewatin sih, Ci. Jadi ketika dulu tuh Rangga kalau berkegiatan, sebenarnya bukan lebih ke like ya, tapi kayak aku ngupload ini, orang pikir apa ya? Gitu, Ci.
pendapat orang nih, iya. gitu ya. Oh, aku ngupload nih, aku lagi kerja nih. Aku baru beli barang baru nih. Wah, ini pasti orang kan akan mikir aku keren gitu. Itu pasti Rangga punya fase di situ dulu. Semua orang pasti punya fase di situ. Tapi fase itu akan terlewati ketika dia sudah belajar pelan-pelan. Bahwa kayaknya nggak ada satu investor tuh bilang, kita tuh nggak terlalu penting sih di mata orang lain. Betul. Gitu. Kita aja merasa kan. Iya. Kita itu jangan menganggap itu terlalu penting. Kita bukan siapa-siapa di mata mereka gitu. Kita bersifat apa adanya aja gitu. Makanya sekarang Rangga juga sangat jarang sekali buat memposting hal yang tidak relevan gitu. Misalnya kayak baru beli, posting, baru beli nih gitu. Gitu. Mungkin lebih kayak apa ya? Menjaga agar supaya kita nggak terlalu terbebani juga sih, Ci. Artinya kan kalau misalnya kita udah upload, apa sih yang nengok views-nya nih? Oh, ini kira-kira dia bakal mikir apa ya tentang postingan kita ya, gitu kan. Oh, aku kayak keren banget ya, gitu-gitu. Jadi, memang itu melepas visi kita untuk apa kita upload itu. Itu sih, Ci. Jadi, Rangga mulai mengurangi, memikirkan apa yang orang pikir tentang Rangga gitu sekarang ini. Iya. Itu sih, Ci. Betul. Karena capek ya kalau seperti itu kan. Iya sih. Kita sendiri kan sebenarnya dalam usia kita sebagai manusia ini sebenarnya mencari jati diri itu nggak pernah berhenti. Nah, karena kita terlalu sering memikirkan apa yang dipikirkan orang, padahal kadang orang nggak mikirin kita sebenarnya kan. Realitanya itu kan. Bener sih. Kita sibuk berpikir, dia nganggap saya gimana ya? Menurut dia gimana ya? Padahal orang itu cuek aja sih sebenarnya, nggak penting kali. Saya aja sibuk mikirin diri saya kan. Setiap orang memikirkan diri sendiri kan. Nah, trennya itu di anak muda, jadinya mereka mau memenuhi ekspektasi orang. Dia nggak menjadi dirinya sendiri. Nah, kalau kita balikkan lagi tadi yang ke cerita Rangga awal-awal waktu kuliah. Kan Rangga kenapa waktu itu merasa, wah nggak sanggup lagi, nggak bisa sempat mau nyerah lah waktu itu. Karena Rangga udah merasa tidak menjadi diri sendiri. Walaupun sebenarnya setelah itu Rangga pelajari, ya ternyata nggak kenal maka nggak sayang. Oh ternyata bisanya dieksplor gitu ya. Tapi seringnya kita merasa we don't fit in gitu. Seringnya merasa gitu. Karena sibuk memikirkan pikiran orang ke kita. Nah, tren di anak muda seperti itu sehingga itulah banyak terjadi stres, berlebihan, depresi, itu semua kan. Dan satu lagi sih menurut Rangga adalah dengan penyebaran informasi yang cepat seperti ini, Ci. Cepat dan terlalu banyak. Iya, dan terlalu banyak seperti ini. Memang harus ada treatment yang memang harus dimiliki oleh orang-orang KJ kayak kami sih. Yaitu detox sih sekali-sekali sosial media gitu. Hindari sih hal-hal yang berbau. Sekarang tuh kayak contoh ya kita ambil aja cerita kayak Timothée Ronald gitu, Ci. Kan dia di umur yang masih muda udah punya banyak duit gitu kan, itu menjadi standar jadinya bagi orang lain. Artinya orang lain sekarang tidak hanya cepat-cepat ingin menunjukkan mereka berhasil gitu ya, mereka menghalalkan segala cara. Kayak fenomena judi online, fenomena misalnya seperti main kripto yang ya kita nggak tahu ya, karena juga belum pelajari, tapi maksudnya ke hal-hal yang inginnya instan gitu, Ci. Shortcut gitu. Jadi memang pengaruh-pengaruh itulah yang membuat kita tuh jadinya terbebani, Ci. Makanya kadang udah deh kalau udah berita-berita kayak gini, kadang skip, nonton podcast, ngobrol-ngobrol yang lebih ada isinya gitu. Tentang misalnya ngomongin tentang bisnis. Jadi lebih ke konteks proses tadi sih yang dinikmatin gitu. Karena orang sekarang kan lebih apa ya? Sekarang orang tidak menikmati, nggak menikmati prosesnya. Karena justru kita seharusnya menikmati proses itu gitu. Bagaimana kita melakukan suatu hal bukan di akhir tapi di prosesnya itu sih, Ci. Perjalanannya itu. Karena pembelajaran sebenarnya di perjalanannya itu ya. Bukan di destinasinya nanti. Bukan di destinasinya. Gitu sih, Ci. Sebagai anak muda lah, Rangga. Solusinya sih, misalnya dari Rangga gitu. Input dari sharing dari Rangga. Kalau Rangga pribadi sih sebenarnya satu ya, Ci. Kalau Rangga pribadi menurut Rangga adalah coba mulai untuk tidak terlalu fokus kepada media sosial sih. Salah satu itu yang detox istirahat, tadi ya? Iya, istirahat. Jadi istirahat, coba baca buku, olahraga tanpa diposting. Iya, betul. Karena, saya mau olahraga, tapi ya itu diposting juga kan, dijadiin konten juga kan? Sama aja kan? Sama aja gitu kan. Rangga juga sering ngeposting waktu Rangga naik sepeda atau apa gitu kan. Tapi kadang yang udah Rangga ubah sih mindsetnya kalau kayak gitu, aku pengen ini tuh terekam aja gitu. Aku pengen
nanti kalau aku nonton lagi, aku lihat arsip, aku mana olahraga ya, kok nggak olahraga lagi gitu. Jadi kayak reminder gitu. Bukan untuk di Iya, benar. Bukan flexkan untuk gitu flexing. ya. Bukan buat kayak oke aku hari ini lari ini gini-gini, nggak kayak gitu. Jadi kayak misalnya nggak, oh aku kemarin badminton ya, kapan lagi aku nggak badminton ya gitu-gitu. Jadi memang untuk lebih ke, balik lagi sih ya, misalnya ke tujuan Rangga pribadi gitu, ke niat Rangga pribadi. Bukan gitu. untuk di show off. Bukan di show orang. off kan, gitu. Cara Rangga tadi detox berarti dengan cara detox medsos ya? Iya, medsos. Berarti dengan termasuk tidak scrolling gitu, termasuk? Iya sih, iya nggak termasuk. Puasa sih. lah ya, puasa. Puasa. Atau kalaupun misalnya Rangga juga kadang tuh juga masih mau juga scroll kan. Tapi cara Rangga adalah agar nggak scroll nonton film sih, nonton film. Jadi Rangga tuh membiasakan diri Rangga untuk tidak menonton konten yang pendek. Oh, nah ini Jadi menarik. itu termasuk salah satu puasa sih gitu. Jadi kalau kita kan otak kita kan berpikir cepat tuh karena kita selalu scrolling 1 menit, 2 menit itu lah. Terus kita bisa menghabiskan 1 jam, tapi itu cuma scrolling aja. Iya, betul. Tapi nggak ada konten yang kita dapat apa-apa gitu. Jadi Rangga lebih memutuskan untuk oke, aku mau nonton, aku nonton podcast, aku pelajari apa isinya. Udah, atau aku nonton film. Iya, karena kalau podcast misalnya dia 30 menit sampai 1 jam lebih, Iya. berarti fokus dengan itu. Fokus dengan itu. Rangga dengerin, terus nanti kadang, bagus sih kata-katanya, catat. Rangga tuh punya notes. Rangga selalu bawa kemana-mana tuh, kalau Rangga pengen baca sesuatu tuh Rangga catat tuh poin-poinnya. Oh, gitu. dapat apa? Iya, gitu. apa gitu. Terus kayak misalnya Rangga nonton film, karena Rangga suka film, ini kok kayak gini ya? Kok bisa ya kayak gini ya perasaan aku ya? Jadi Rangga pelajarin gitu. Kalau yang nonton film, Rangga lebih ke melihat, karena kan bidang Rangga juga ya, lebih ke kayak teknis pengambilannya atau sebenarnya ke ceritanya gitu. Rangga lebih memposisikan Rangga jadi 3 sih, kalau nonton sih. Sebagai pembuat film, sebagai penonton, yang biasa aja, sebagai pembelajar. Nilai apa yang didapat dari itu? Fasenya adalah Rangga akan nonton dulu sebagai penonton dulu ketika nonton sih. Maksudnya satu film bisa nonton 3 kali? Enggak, nonton dulu filmnya gitu. Nonton film, selesai filmnya, Rangga jadi filmmaker, jadi pembelajar. Jadi fase Rangga nonton tuh ya nonton aja, nikmati aja filmnya, perasaannya. Gitu. Tapi begitu Rangga sudah nonton, Rangga langsung jadi pembelajar, langsung jadi filmmaker, pembuat film. Oke, ini penting nih, ini bagus banget nih. Kayak mana caranya dia bisa develop karakter kayak gini ya? Alurnya kayak gini. Jadi Rangga kasih notes gitu. Itu salah satu tujuan Rangga juga memilih film atau podcast atau apapun yang sifatnya durasinya itu yang agak panjang. Agak panjang, iya sih. Kebalikan ya, dari sekarang ini kan kebanyakan justru attention span-nya sangat singkat. Sangat singkat, ya. Jadi begitu lihat 1 menit, 2 menit, udah nggak lagi gitu. Atau kalau kita scrolling itu biasa kalau IG mungkin dia ada sampai 3 menit, ada yang sampai 3 menit ya. Kalau dia tapi kayaknya video. kalau udah di scrolling orang akan lebih sering untuk nge-skip ya. Kayak sekali nonton, kalau misalnya bagus 1 menit, 2 menit gitu. Tapi kalau panjang kayaknya jarang sih orang nonton itu habis. Ya, dan bisa sering kita 2 jam scrolling, habis itu kita letak, bingung kita dari tadi ngapain aja. Iya. Ya kan? Nah, ini salah satu masukan yang bagi saya menarik. Justru menyarankan untuk menonton something yang longer, yang lebih panjang. Karena kalau kita bilang detox sosial media tuh kayaknya agak terlalu naif ya sih ya. Mungkin kita nggak lepas dari itu kan. Jadi solusinya adalah tadi detox tuh dari cara mendetokskan diri dari hal-hal yang negatif di sosial media dengan tadi scrolling tadi. Karena kan kalau kita scroll itu kan informasinya kan beragam sih. Ada berita pembunuhan lah, ada berita yang inilah, ada berita yang flexing lah. Jadi kan kita dan masalahnya itu terus-terusan akan muncul kan. Iya. Kalau kita sekali aja ngelihat itu yang mengenai topik itu yang muncul terus. Kalau kita mau insight kayak aku nggak mau diatur oleh algoritma gitu. Aku nggak mau diatur apa yang aku pelajari dari algoritma gitu. Jadi ya udah, kita nontonnya apa, kita buka YouTube nonton apa, kita pelajari itu, kita nikmati itu gitu. Ada film-film tertentu yang Rangga suka gitu? Kalau baru-baru ada. Kalau yang Indonesia sih, film Indonesia. Apapun ya. Kalau 2 lah ya sih, kalau film Indonesia sama film luar ya sih. Kalau film Indonesia itu Rangga tuh suka film Under Joji nama. Bahasa Inggrisnya film Budi Pekerti. Itu yang direct adalah Wegas. Itu film yang Rangga rasa masih sangat unik ya sih, karena mereka mengambil tentang isu bullying dan juga isu sosial media. Bagaimana sosial media itu sekarang juga sebagai senjata orang. Viralin. Iya, Walaupun belum tentu itu benar yang ngeviralin itu gitu. Artinya informasi palsu hanya dengan sepotong gambar. Sangat gampang disebarkan. Itu dieksplorasi dari film itu, film Budi Pekerti itu. Itu bagus banget filmnya. Itu film Indonesia? Film Indonesia.
Dan itu menang festival juga karena saudaranya itu udah berapa kali menang festival di luar negeri juga gitu sih. Kayak di Korea itu ada Busan Film Festival, itu mereka menang juga, mereka masuk juga gitu nominasinya. Kalau di film luar itu ada beberapa itu kayak yang Rangga suka tuh filmnya A Quiet Place. A Quiet Place. A Quiet Place tuh Rangga juga suka, jadi kayak kehening ketika dunia itu hening gitu. Karena kalau bicara ada alien gitu-gitu. Sama kayaknya itu lumayan film baru ya. Udah lama juga sih itu. Udah lumayan. Saya kayaknya nonton trailernya sih. Iya, nggak boleh bersuara ya. Iya. Quiet Place, nggak boleh bersuara gitu. Karena kalau dia bersuara dia bakal mati gitu. Bayangkan itu terjadi. Iya. Jadi film itu hampir 80% tuh diem kayak kecil banget, kayak less talk gitu. Tapi dia termasuk bisa thriller juga ya? Thriller termasuk ya? Iya, termasuk thriller. Kemudian ada satu film udah nggak lupa judulnya, tapi itu menarik banget sih nonton itu. Film luar? Film luar. Tentang? Shutter Island namanya, Ci. Shutter Island itu filmnya lumayan plot twist. Itu aku lupa tentang apa, tapi itu menarik banget. Jadi dia mengeksplorasi tentang kejiwaan manusia. Apa bukan yang orang-orang dikumpulkan di satu pulau? Iya, sih nonton ya? Iya. Kayaknya trailer sih, kayaknya nggak nonton. Itu bagus banget sih. Agak-agak takut sih, jadi nggak. Tapi itu nggak horor sih. Oh, bukan horor. Itu nggak horor. Itu nggak ada horor sama sekali. Tapi lebih menguras energi kita sih, tapi nggak horor. Oh. Karena kita disuruh berpikir. Kita disuruh berpikir karakter ini tuh gila atau enggak ya gitu. Intinya gitu. Shutter Island. Ya, Shutter Film Island. lama ya, nggak film lama, kali, film kan? lama banget itu, film lama banget sih. Film lama itu sih. Ini bisa jadi rekomendasi ya. Pokoknya dia bukan horor kan. Ya. Nanti baru pemeranannya itu sama dengan film You Catch Me Now. Catch Me Now. Yang film tentang apa? Film tentang itu kisah nyata tentang penipuan paling besar di Wall Street. Itu yang meranin itu Leonardo DiCaprio. Itu bagus banget. Saham ya? Saham ya sih, saham itu. Pemeran sama itu dengan Shutter Island. Menarik. Oke. Nah, kalau buku ada yang Rangga rekomen khusus? Kalau buku banyak. Beberapa banyak sih, Ci. Tapi kalau non fiksi itu ada kayak kalau self development itu ada tentang sebuah seni bersikap bodo amat. Itu salah satu buku yang mungkin sesuai dengan tadi kita bicara tadi. Artinya kita tidak perlu berpikir terlalu jauh tentang apa yang kita. Judulnya tadi apa? Sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Sebuah seni untuk bodo amat. Okay. Itu dalam buku itu dituliskan juga bahwa ya kita tidak perlu terlalu berpikir apa yang orang pikir tentang kita gitu. Bodo amat aja gitu bahasanya. Kan dia orang luar negeri, penulisnya Mark Manson. Jadi sangat menarik. Kemudian yang kedua ada Psychology of Money. Itu juga Rangga mesti baca juga sedikit gitu. Psychology of Money. Aduh, siapa itu nama pengarangnya ya? Dia terbitkan sendiri kalau nggak salah. Iya. Saya ada PDF-nya, Psychology of Money. Psychology of Money. Iya, lupa. Itu sih Ci yang kalau non fiksi ya, Ci ya. Kalau novel lumayan sih, ada kayak dulu tuh. Udah baca Sport Si Mie Ayam Sebelum Mati? Itu belum, tapi mega bestseller. Memang Rangga nggak baca itu sih, Ci. Cuman rata-rata mahasiswa yang Rangga masukin waktu sastra film itu mengangkat novel itu jadi film. Jadi kan itu dia kayak di kafe gitu kan. Yeah. Terus kayak dia kayak bercerita tentang masa lalunya gitu kan, tentang akhirnya kayak dia kenapa pengen meninggal gitu kan. Tapi Rangga juga kalau jelas karena kan itu kan filmnya kan diangkat dari pemahaman mereka ya setelah baca novel itu kan gitu. Dia bagusnya mungkin karena gini, menceritakan seseorang yang tidak dianggap. Jadi ini si orangnya ini ya. Tidak dianggap secara fisik, dianggap jelek gitu lah ya kan. Pokoknya ya dia terbiasa hidup seperti itu sampai dia memutuskan untuk nggak mau lagi hidup gitu. Perjalanan selanjutnya lah. Menarik cerita. Banyak sisi yang mengadaptasikan novel itu sebagai film di mata kuliah yang Rangga masukin di USU. Mereka ngangkat novel itu sebagai ahli wahana mereka untuk jadikan itu sebagai film gitu. Tapi mungkin memang nggak sama persis ya dengan itu. Jadi kalau Rangga pribadi belum baca novelnya. Nah, sebagai penutup kita, kalau kalimat ini dari segi anak muda ya, dari perspektifnya anak muda dan Rangga secara pribadi, say what you mean and mean what you say.
Ya, say what you mean and mean what you say. Karena kalau saya bilang kultur, ya mungkin karena kita di Indonesia budaya sungkan. Kita sering mengatakan sesuatu yang sebenarnya nggak kita maksudkan. Iya. Ya kan, sebaliknya juga. Kalau menurut Rangga? Rangga adalah orang yang maksudnya pada saat saya mengatakan sesuatu, memang maksud Rangga itu. Tapi ketika disampaikan nggak seperti itu. Atau gimana sih? Berarti kan say what you mean. Say what you mean. Katakan apa yang kamu maksud gitu kan? And mean what you say. Yang memang kamu katakan itulah memang maksudmu gitu. Okay. Yang artinya kalau kita muji, tapi sebenarnya dalam hati berkata lain. Lain di mulut, lain di hati. Artinya kayak munafik ya sih, kayak gitu ya. Gitu. Kalau pendapat Rangga? Kalau Rangga pribadi sih kan, cuman balik lagi ya sih. Ada level hubungan kan sih. Kayak kita terhadap diri kita sendiri itu kalau Jepang gitu ya. Kalau ngambil dari Jepang itu ada 3 tuh kita. Filosofi mereka bahwa hubungan kita terhadap diri kita sendiri, hubungan kita terhadap orang tua, dan hubungan kita terhadap orang lain gitu. Jadi memang Ibu kan selalu bilang juga gini, jangan jadi orang fake gitu. Jangan jadi orang fake, jangan jadi orang yang tidak apa adanya. Karena kalau kamu membiasakan itu, karena kamu sendiri juga pelan-pelan nggak akan kehilangan dirimu gitu. Balik kayak yang tadi itu ya, yang jati diri itu kan terkait juga kan. Jadi dengan dirimu itu menyatakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kamu maksud, itu akan pelan-pelan menghilangkan jati dirimu. Iya. Lama-lama itu jadi kebiasaan. Kan? Dan kita nggak merasa itu dan salah. Dan itu akan merusak hubungan kita terhadap orang terdekat kita. Apakah itu pasangan, apakah itu orang tua. Karena kita tidak tahu benar-benar apa yang kita mau gitu. Tapi ada sisi lain, kan kalau orang Jerman itu kan terkenal dengan directnya. Dia mengatakan ya memang maksud dia seperti itu. Tapi di kitanya itu kan kayak terasa jadi kasar. Misalnya pada saat kita ngomong, saya merasa ada something yang nggak nyaman, saya langsung sampaikan, Rangga yang kamu omongkan tadi itu menyinggung saya. Kalau di kita kan kayaknya itu, kok kasar kali. Padahal kan saya hanya menyampaikan itu apa adanya. Yang kamu katakan itu menyinggung saya. Tapi bukan dendam, bukan marah yang gimana ya. Nah, mungkin kita di sini terlalu baperan ya. Something yang dikatakan terus kita taruh perasaan kita ke dalam, jadi baperan. Benar-benar sih. Mungkin lebih ke gimana sih ya? Pertama kan budaya kita beda sama budaya di Jerman. Yang secara umum ya Ci. Dan di Indonesia pun juga ada beberapa orang yang memang sedang dengan belak-belakan. Kayak Rangga pribadi itu sedang dengan belak-belakan sebenarnya, kayak apa adanya aja gitu. Tapi memang yang perlu dibedakan adalah cara penyampaiannya sih Ci. Betul. Artinya kita tahu bahwa ini salah, mereka salah. Tapi selainnya kita sebagai manusia yang nggak sempurna, kita perlu juga layak loh menyampaikan itu dengan sopan, dengan baik gitu. Bukan yang sekedar cuma kayak kamu kok kayak gini, itu artinya kita ya emang kamu perfect banget kan gitu kan. Artinya kan disitulah cara kita menyampaikan, disitulah bagaimana ego kita kan dalam kita mengoreksi seseorang tersebut gitu. Berarti jalan tengahnya itu kita tidak fake, tapi cara penyampaian kita itulah cara berarti berkata seperti Jerman tapi dengan cara Indonesia. Iya benar sih, kan? benar. Berarti kan maaf ya Rangga, tadi ada something yang kayaknya saya nggak gitu sesuai. Gitu. Bukan langsung kok kamu kayak gitu, kamu menyinggung saya gitu, ngajak berantem, ngegas. Benar. Oke, berarti itu jalan tengahnya ya. Jalan tengahnya. Jalan tengahnya. Ada something yang Rangga mau sampaikan ke viewers kita? Nggak ada sih. Sebagai anak muda. Sebagai anak muda sih sebenarnya satu ini mungkin juga kata-kata yang ingin yang Rangga sampaikan ke Rangga sendiri. Jangan suka overthinking. Jangan overthinking. Jangan suka overthinking, jangan membiasakan overthinking, kemudian jangan suka begadang. Iya. Makanya kata-kata yang memang anak muda kan. Anak muda rata-rata semua begadang sih. Pasti itu. Dan termasuk juga Rangga. Jadi Rangga bilang, ini kata-kata yang Rangga buatkan juga dengan Rangga sendiri gitu. Jadi jangan overthinking dan jangan begadang. Kenapa ini dikaitkan jadi dua ini? Apa dikaitkan atau gimana? Pertama, begadang itu pasti akan menimbulkan overthinking. Kenapa bisa begadang gara-gara overthinking? Balik-balik aja sih. Jadi pesannya adalah begadang itu adalah aktivitas fisiknya, nggak tidur. Overthinking itu adalah aktivitas pikirannya. Berarti yang itu harus dihilangkan. Badan sama ini semua ya? Iya. Emangnya Rangga tidur jam berapa? Tergantung sih Ci, kalau ngedit mungkin jam 4 pagi baru tidur gitu. Jam 4 pagi tidur? Kadang sih, tapi nggak sering sih Ci, nggak sering. Karena sekarang udah mulai jam 11, jam 12. Kayak hari ini tuh jam 11, jam 12 hari ini ya. Gitu. Semalam?
Iya, semalam. Semalam. Semalam tuh jam 11 jam 12. Oh, gitu. Oke. Ada kalanya maaf juga lah ya karena ada ngechat waktu malam. Aku sih baper, gak apa. Tidur Gak agak tidur. Kebetulan juga aku masih bangun kan. Kalau nggak tidur pasti nggak bales sih. Kalau di usia saya ini kadang jam 8 udah bisa tidur, udah balik ke kayak bayi gitu. Jam 8 ya sih ya? Iya bisa. Tapi kayaknya nggak semua sih. Enggak, cuman saya lebih orang yang memilih tidur cepat, bangun cepat. Lebih model yang kayak kalau tidur jam 8 itu jam-jam 3-an udah bisa bangun. Berarti sih waktu kita kontekan itu sih belum tidur apa udah tidur? Itu belum karena lagi ngerjain ini ya? lagi excited dengan ini kan. Ya. Iya. Jadi ada kondisi tertentu yang membuat jadi lebih tidurnya lebih lambat gitulah. Tapi kalau secara umum kayaknya jam-jam 8-an, jam 9 udah tidur. Tapi saya bangunnya jam 3-an. Nah, itu jam 3-an, bagus kayak gitu sih. Iya, dan jam 3-an itu kan jam sakral. Iya. Jam sakral kan. Khususnya jam 3.40 pagi itu adalah semesta lagi berbisik ceritanya. Itu lain kali. Karena di musim juga gitu, Ci. Jam hening kan. Iya, kita kan kalau kita sholat tahajud dulu gitu kan. Besok kita tidur dan subuh gitu kan. Memang pagi itu memang waktu yang benar-benar di musim juga itu waktu yang memang tenang sekali, memang waktu yang dianjurkan sekali. Kalau kita ngomong di luar agama pun sebenarnya kan memang itu jam hening kan, gitu, jam hening. Di luar agama pun itu juga jam hening memang. Iya. Dan kalau mau disimpulkan sebenarnya semua tentang pikiran kita lah. Iya. Ada agama tertentu yang menganggap jam 3-an itu justru jam setan gitu maksudnya. Oh, ada sih. Ada agama tertentu lah gitu. Oh. Kemudian ini baru tahu orang nggak nih? Ya, ada. Sorry ya kalau misalnya. Nah, jadi ini uniknya di Islam sendiri kan sebenarnya itu jam yang sangat bagus. Bagus. Kemudian di Hindu itu adalah jam sakral. Jam sakral. Ya kan? Nah, kalau di logika kita ya wajar hening. Hening artinya kita kan dalam posisi yang tenang. Iya. Nah, kalau kesimpulan saya sebenarnya mau yang manapun, kalau kita menganggap jam itu adalah jam semesta berbisik, jam yang sakral, maka sakral lah jam itu. Iya. Kalau kita menganggap itu jam setanlah itu. Tergantung bagaimana persepsi kita ya. Jadi kita yang membuat itu sebenarnya. Ya, betul. Oke. Nah, jadi untuk hari ini bincang-bincang kita, ngobrol kita sampai di sini kan. Ya. Nanti berikutnya kita mungkin ada hal menarik yang bisa dibicarakan. Siap, Ci. Anak muda berkreasi, ya kan? Aduh, keren sih. Oke? Oke, Ci. Oke, yuk. Terima kasih, bye-bye. Yuk.